Halo, selamat malam semuanya. Welcome back to our channel sih sebenarnya. Dan kali ini kembali ke channel kita di podcastnya apa sih? Fantastic Four ya. Fantastic Four. Atau empat sekawan ya. Empat sekawan guys, bukan tiga sekawan. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang saat ini menjadi tren di kalangan masyarakat sekitar kita, apalagi di kalangan milenial nih guys. Pengennya guys ya. Dan pada malam hari ini senang sekali kita bisa kembali di podcast kita, bukan kembali karena ini memang podcast pertama kita, dan insya Allah bukan akan menjadi podcast pertama, tapi insya Allah jadi podcast terakhir bagi kita. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita. Di sini ada Mas Rian, Mas Alfian, dan Mas Rizal. Oke. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya Herpin akan memandu pada acara podcast kita pada malam hari ini dengan tema kita Difficult People. Gimana guys? Siap? Deg-degan, siap. Sebenarnya nggak siap nih guys. Jadi kita sebenarnya deg-degan. Ini udah banyak contekan sih. Kita butuh tepuk tangan. Kita boleh tepuk tangan kan? Nggak ada tepuk tangan, kita tepuk tangan. Tangan dulu ya mas. Boleh komen ya, boleh komen guys. Boleh komen tepuk tangan Ibu boleh kalian komen. guys. ada pengacau datang. Jadi kita kedatangan bintang tamu satu lagi, tapi tutup di belakang aja nanti dia. Jadi sebagai closing statement bagi kita malam hari ini. Oke guys, terkait dengan pembahasan kita terkait dengan difficult people, pernah nggak sih kita tuh ketemu orang difficult people? Jadi sebelum kita ketemu orang-orang difficult people tuh bagaimana? Kayaknya perlu tahu dulu sih arti difficult people. Mungkin dari Mas Riri atau Mas Rian, apa sih difficult people itu? Wah, susah nih ya. Difficult people tuh kalau secara harfiah nih orang yang susah gitu ya. Nah, susahnya itu dalam hal Susah. apa nih, Pin? Susah dalam Susahnya hidup. tuh bukan juga sih Oh, kalau bukan. itu orang yang susah kalau itu. Kalau Terus? difficult people tuh orang yang susah nerima sesuatu atau susah nerima masukan dari orang lain kayak gitu sih, Pin. Oh kirain tadi kayak Mas Riza kita kasih makanan nggak mau gitu. Nah, itu susah juga. Itu susah ya. Itu susah juga sih. Itu susah. Nah itu termasuk juga sih salah satu difficult people gitu yang nerima saran atau kritik dari orang lain tuh susah gitu. Oke, kalau Mas Rizal gimana Mas? Kalau menurut saya sih difficult people itu sebenarnya lebih ke arah denial atau nggak bisa nerima masukan orang lain atau tidak siap mengalami perubahan. Oke, tidak siap mengalami perubahan. Ya. Perubahan apa seperti apa nih Mas? Misalnya dia masuk ke lingkungan yang baru terus dia nggak siap untuk perubahannya, terus dia malah menjadi bikin benteng sendiri lah. Wis, jadi membentengi diri, dipagarin diri. Kalau Mas Alven sendiri gimana? Mirip-mirip sih mas penjelasannya sama Mas Rian. Ini jangan-jangan nyontek ya, atau nggak ada jawaban lain ya gitu? Di buku kayak gitu. Oh, di buku kayak Ada gitu. tambahannya mungkin ada beberapa orang yang suka pemarah itu termasuk ke difficult people. Jadi kalau menurut Mas Alfian orang pemarah itu termasuk difficult people ya. Oke. Jadi tadi banyak ya pengertian dari difficult people, mulai dari pemarah, tidak bisa menerima perubahan, tidak bisa menerima orang lain. Kalau menurut ahli psikologi sendiri sih memang istilah difficult people seperti yang saya contek dari Google tadi itu adalah yang dianggap sulit. Tapi bukan dianggap sulit bukan pribadinya, tapi kesulitan dia dalam berkomunikasi mungkin, atau dia saat berbicara dengan orang lain, atau gaya bekerjanya itu merupakan salah satu difficult people yang sangat harus dihindari kayaknya. Tapi kalau menurut mas-mas sekalian tuh label difficult people itu objektif atau subjektif sih? Misalnya nih, saya bilang, Mas Alfian orangnya difficult people, padahal saya sendiri sebenarnya adalah orang yang difficult people. Ada kriteria khusus nggak sih yang bisa menjembatani bahwa seseorang itu menjadi seorang yang difficult people? Mungkin bisa dibilang ketika mayoritas bilang kalau dia difficult people bisa dijadikan itu ya patokan. Ada standar ya berarti ya? Iya. Standarnya gimana sih mas? Mungkin orang tersebut nggak ngerasa sih kalau dirinya difficult people. Atau mungkin dia baru tahu kalau dirinya difficult people ketika ada orang lain yang memberitahu atau sahabat baiknya memberitahu kalau dia jangan gini, jangan gitu. Aduh, saya banget itu. Hati guys. Kalau Mas Rizal gimana sih mas? Ada kriteria khusus nggak sih? Kalau misalnya nih, Mas Rizal tuh orangnya difficult people banget nih. Ada nggak sih mas gitu? Kalau menurut Mas Rizal pribadi? Menurut saya sih biasanya kalau di lingkungan kerja sih biasanya dia lebih condong kelihatan ya. Untuk misalnya dari sisi dia
berekspresi atau dia bermanuver lah dalam pekerjaan gitu. Manuver, jadi kayak balapan gitu ya. Tikung menikung berarti ya. Curhat ya kayak. Gimana pengalamannya? Jadi gimana balik ke menikung tadi gimana? Ya, jadi ya pasti kan ada tuh, ya sudah umum lah di dunia kerja pasti ada tuh saling tikung menikung dalam pekerjaan. Ada yang mengakui pekerjaan orang, meskipun kontribusi yang mengakui itu cuma sedikit gitu. Pasti ada aja sih. Gitu. Mungkin Mas Riza, kalau saya sih ngelihatnya dari reaction terhadap suatu hal ya. Jadi kalau misalkan dia tuh reaksinya yang berlebihan, terus agak apa ya, kayak susah, kayak bobel untuk menerima kayak gitu. Sebetulnya itu bahasa mana sih Mas? Bahasa mana ya? Bahasa Purwokerto ya. Purwokerto ya. Sulit untuk menerima gitu. Iya, iya. Sulit untuk menerima kayak gitu. Nah itu mungkin bisa dikatakan juga sebagai difficult people sih. Oh, ini menerima dalam konteks apa dulu nih? Kalau menerima uang kayaknya enggak. Kalau menerima uang ada juga yang susah. Ada juga yang susah ya. Masya Allah. Jadi ada kriteria khusus ya kalau menurut Mas ini bahwa seseorang itu bisa disebut bahwa dia adalah seorang difficult people yang termasuk dalam golongan ya tidak bisa menerima orang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya nih saya bilang seseorang itu bisa dikatakan sebagai seorang difficult people itu berdasarkan subjektif masing-masing nggak sih? Betul. Kalau menurut kita Setuju aja. Amannya gitu, setuju. dipaksa setuju sih. Karena udah dihituin harus setuju gitu ya. Karena sudah diarahin, Udah di briefing lebih dulu nggak deh? lebih ke arah situ. Terus juga kita apa ya, kayak tergantung approach kita sih, pendekatan kita ke si difficult people itu seperti apa gitu. Kadang ada beberapa orang yang emang susah untuk didekatin kayak gitu. Ternyata emang pas dideketin, oh ternyata orangnya seperti itu tuh. Ternyata orangnya bukan termasuk yang difficult people gitu. Jadi mungkin apa ya, kita harus banyak approach gitu ke difficult people itu sendiri. Oke, berarti sebagai contoh, misalnya saya nih mensubjektifkan Mas Rian, Mas Rian itu ternyata difficult people. Sementara Mas Rian sendiri menganggap saya, ternyata Mas Herpin yang gitu ya, yang difficult people-nya. Lalu gimana sih cara kita dealing with difficult people gitu? Nah, kalau dealingnya itu sendiri ya, kalau menurut pengalaman pribadi nih, jadi ada beberapa teman gitu ya, mungkin di kantor kita ya. Kita satu kantor ya? Kita satu kantor. Oh, satu kantor ya. Oke. Tutup dulu dong. Biar nggak beda. Kita satu kantor, terus kita juga sering banyak nemuin nih di sekitar kerjaan kita tuh banyak yang orang-orang yang difficult people kayak gitu. Nah, awalnya kita resist ya, nolak juga, agak risih juga tuh dengan difficult people seperti itu. Terus lama-kelamaan dengan approaching yang dari berbagai macam cara approachingnya kayak gitu. Nah, ternyata masuk juga nih dengan apa pola pikir kita gitu. Pada akhirnya, nah akhirnya ya udah ternyata kita tidak menyimpulkan bahwa si orang itu bukan difficult people kayak gitu. Oh, ini kan secara teorinya ya, kalau dari Mas Rian. Kalau cara praktek ini, Mas Riza gimana Mas? Kalau dari saya sih intinya dari pengalaman saya di dunia kerja itu setiap orang itu, setiap individu memiliki cara sendiri untuk kita approach. Kitanya yang approach, entah kita dengan makan siang bareng atau apa. Ya kadang kita menemui orang yang sulit untuk didekati dengan urusan pekerjaan kita gitu. Kita kan ada motif untuk istilahnya kayak tolong dibantu lah segala macam ya. Ibaratnya kita deketin dengan cara-cara tertentu kayak misalkan aja kita ajak makan siang, istilahnya kita rangkul lah. Ya kemudian yang nantinya bisa mempermudah kita juga nantinya dalam pekerjaan itu. Kalau Mas Alfian sendiri sih gimana Mas? Ya pengalaman dengan teman-teman di kantor banyak ya. Apalagi mungkin emang benar kata peribahasa tak kenal maka tak sayang. Terus kalau tak sayang? Maka difficult. Oh, difficult. Gimana? Jadi ketika emang kita nggak pernah ngobrol, apalagi kita sebelum ngobrol sama teman kita sekantor, kita udah dapat bisikan nih dari teman-teman yang lain, nih anak kayaknya susah deh, dia punya pengalaman ini di kantor yang lama atau gimana. Oh, udah dapat sumber informasi tambahan sebelumnya Mas ya. Jadi tersuggest duluan ya. Udah kebentuk nih bahwa si orang itu bakalan seperti ini gitu. Terus kalau misalnya udah tersuggest duluan tuh
apa yang akan dilakukan Mas Alfian? Atau akan menjauhinya atau gimana biasanya? Nah, sebelum menjawab kita nyalain AC dulu, guys. Oh mati ya, aduh, mohon maaf guys. Memang ruang podcast kita itu limited edition gitu ya. Kayak sauna jadi. Udah mana pakai jaket lagi ya, biar nggak ketahuan satu kantor gitu. Habis ngisi token. Untung nggak bunyi tadi. Oke, lanjut Mas Alfian. Oke, di link sama orang yang tertrademark seperti itu, kalau saya sendiri lebih senang mengenal orang dari sumber saya sendiri ya. Maksudnya saya lebih kenalan langsung, ngobrol langsung, terus ya mungkin berinteraksi melalui makan siang bareng seperti Mas Rizal, atau mungkin mengerjakan proyek bersama. Itu setelah proyek selesai mungkin kita bisa lebih mengenal, kita lebih tahu sifat asli orang tersebut seperti apa. Nah, Mungkin lebih tepatnya memvalidasi ya, Iya. memvalidasi bener atau enggak dia Bener atau difficult enggak. people. Oke, kalau misalnya seperti kerjasama nih, tiba-tiba dalam perjalanannya prosesnya, aduh, nyesek di hati, itu gimana nanggepinnya? Bisa dengan avoiding atau Oke. bisa dengan ya udahlah kita menahan diri untuk tidak marah di saat itu, karena keputusan terburuk adalah ketika kita sedang dilanda emosi. Jadi kalau lagi dilanda emosi gimana biasanya? Tarik napas. Hembuskan ya yoga dong. Tapi dijauhin atau enggak tuh Mas Alfian? Abis itu jauhin. Waduh, berarti ya gitulah. Tadi kan kalau kita melihat dari sisi orang itu adalah difficult people. Nah, gimana sih kalau misalnya orang lain yang menganggap kita sebagai difficult people? Apa sih yang harus kita lakukan? Self awareness-nya itu gimana? Dari Mas Riza dulu. Gimana? Aduh. Karena kan setiap orang tuh pasti nganggap dirinya, wih saya tuh paling benar gitu ya, manusiawi banget ya, gue banget gitu kan. Nah ini gimana sih menyikapi hal tersebut? Ternyata enak ya jadi moderator gini. Iya tinggal melempar aja gitu. Kita yang pusing, Gak usah nanya. kita yang pusing di sini. Udah gak usah nyari di Google. Ada chat GPT gak? Kalau kalian pusing komen guys di bawah guys. Iya. Ya, gimana? Oh iya, Mas Rian tadi mau jawab dulu dibanding Mas Riza katanya. Apa gimana Mas tadi? Gimana sih Pertanyaannya? Pertanyaannya kan Oh, tadi kan kita, self-awareness kita ya. jadi kan kita Self-awareness. selama tadi kan ngejawabnya tentang posisi seseorang sebagai kita anggap sebagai dia apa tadi difficult people ya, difficult people. Gimana sih kalau misalnya orang lain yang menganggap diri kita ini sebagai difficult people, sementara kan kita merasa kita perfecto banget ya, tapi kan pada kenyataannya setiap orang pasti beda-beda nih nilai kita. Itu gimana Mas Rian? Pasti kalau di dalam diri kita sendiri itu kan pasti ada rasa menang sendiri gitu ya. Terus Diri egonya kita ya, juga, diri kita. egonya juga besar gitu. Terus ya kita paling benar kayak gitu kan. Nah, ketika ada self awareness yang orang lain menganggap diri kita difficult people itu pasti orang lain tuh pasti ngejauhin tuh. Sedikit-sedikit ngejauhin, sedikit-sedikit berkurang. Pernah gitu Mas? Ya, yang circle-nya ada 10 jadi 11 gitu. Oh, itu Oh itu nambah. Aduh. Nambah generasi baru ya. Jadi 8 gitu nanti introspeksi diri aja sih itu di dalam diri kita apa nih yang salah gitu, apakah ada hal yang mengecewakan orang lain atau yang belum bisa diterima orang lain kayak gitu sih. Biasanya introspeksinya gimana Mas? Biasanya langsung merenung sih, Oh merenung Mas. Patokannya apa mas? Harus kita merenung gitu. Patokannya merenung ya karena dari yang circle-nya itu sih, circle-nya tambah sedikit gitu sama tambah jauh tambah sedikit gitu. Kalau memang circle-nya misalnya Hmm. berkurang karena kesibukan gitu kan, mungkin juga kan. Mungkin juga, tapi yang biasanya yang satu project yang udah deket banget gitu terus lama-lama Tiba-tiba menghilang gitu ya, kayak di PHP ghosting gitu ya, karena zaman sekarang. Iya. Jadi galau. Nah itu ada beberapa temen di kantor juga kayak gitu tuh. Oh itu sering kenapa? Sering mengghosting atau sering di ghosting gitu? Kelihatan sih. Lebih parahnya lagi sama cowok ya. Karena kenapa ngomong ghosting gitu? Ada curhat-curhatan. Oke, Mas Alfian dulu deh kalau gitu. Difficult people nih guys. Bukan ghosting. Gimana Mas Alfian? Terkait ghosting bukan terkait difficult people tadi. Nah, Mungkin mau nambahin dari ya Mas Rian ya. Mungkin patokannya ada ketika ada waktu mereka ngumpul, biasanya ngajak kita tapi kita aja yang nggak diajak nih, Aduh, yang lain tetap jalan gitu. aduh. Pedih ya. Mungkin di saat itu kita harus berintrospeksi diri. Salahnya di mana gitu kan? ya gitu sih. Nah kalau Mas Dari kenapa dulu? Mas moderator pernah nggak? Ntar dulu, waktu bisa belum. Waktu bisa gimana? Moderator dulu dong. Moderator itu kan tugasnya bertanya, kan? Menggali informasi gitu kan. Mas Riza gimana Mas? Ya intinya sih sama ya. Intinya sama, kita introspeksi terus juga apa kita lihat
eh, biasanya apa sih menjadi penyebab hal ini gitu loh. Entah ada sesuatu yang menjadi impact dari semua ini gitu. Apa yang kita lakuin itu salah. Yang intinya istilahnya kayak yang menjadi hal yang besar gitu. Biasanya kan kalau untuk circle pertemanan itu kan udahlah kan gitu. Tapi ini ada sesuatu yang menurut mereka besar dan kita nggak sadarin itu. Biasanya Oke. gitu sih. Bercandanya kelewatan. Itu bisa jadi. Nah, supaya bisa sadar diri, Nah, sebelum itu center of, supaya kita nggak merasa bahwa sebagai center of universe, aslinya belum mati ya. Sebagai kita nggak ngerasa sebagai kita itu center of universe gitu kan. Itu gimana sih biar sadar dirinya tuh, Mas? kayaknya ada yang ngegantung tadi. Mas Gimana? Mas moderator gimana tadi? Mas moderator. Oh, itu nanti, kita di akhir nanti. Mungkin ada yang mau dicurah. Iya, ada yang mau dicurhatin kayak gitu. Oh, ini bukan sesi curhat. Sekarang sisi difficult people-nya, Mas. Sharing. Jadi bener tadi kayak self awareness itu kita harus tahu kondisi diri kita sendiri, lalu tapi kebanyakan ya Mas ya, itu orang tuh banyak nggak sadar loh kalau dia itu termasuk difficult people. Betul. Kadang- Setuju. Termasuk ya kadang dia tuh ngerasa, dia merasa unggul, dia merasa memiliki kelebihan sendiri yang nggak dimiliki oleh teman-temannya, sehingga dia merasa bahwa dia center dari semuanya, center yang lampu-lampu iya. gitu ya. Bukan Tengah dong. Center of universe. universe. Iya. Jadi pusat perhatian selama ini, padahal dalam hati teman-teman, ngapain sih anaknya gitu kan? Sering gitu. Tapi kadang orang tuh merasa digituin Mas, kayak misalnya dia dijauhin tuh sama teman-temannya, dan saat dia sadar diri malah dia ngerasa, ya udah deh teman gue ngejauhin, emang gue rugi gitu kan? Ada nggak sih kayak gitu? Wah, jadi sepi ya. Nanyanya ke siapa dulu? Siapa aja nih? Baru 16 menit soalnya. Dead air gitu ya. Dead air. Mikir. Ya kan daripada nembak-nembak gitu kan. Yang mau aja nih. Saya jadi mikir nih Mas, apa jangan-jangan saya? Aduh. Iya, ternyata betul juga sih Mas Ervin tadi, karena emang kalau dari yang difficult people tuh kadang kita nggak ngerasa ya. Nah, itulah gunanya pertemanan itu sih. Ya pasti ada yang ngebilangin kayak gitu. Dari sisi approaching-nya itu sih sebenarnya. Approaching-nya kan ngebilangin nih kamu salah kayak gitu sebenarnya gitu. Tapi kalau dia diam-diam baik gimana Mas? Nah, kalau diam-diam baik. diem-diem baik terus ngejauh kayak gitu ya. Nggak peduli berarti. Iya, itu lebih Sering-sering ke, digituin. lebih ke nggak peduli sih kalau itu. Oh, nggak peduli itu ya. Jadi kalau ada hal-hal kayak gitu biasanya enaknya gimana Mas? Kenapa jadi sesi curhat ya? Tapi kan ini dealing. Oh iya, dealing with people difficult. Nah, mungkin pertanyaan ini yang bisa jawab Mas Alfian sih. Oh, Mas Alvin sering gitu ya? Kasihan teman-temannya. Serem ya tembak-tembakan. Ya udah deh, Rizal tuh gimana deh? Sebagai manajer kita di sini kan. Seolah-olah udah mau jawab, tapi ditembak juga. Tapi Mas Rizal sendiri misalnya kan posisi Mas Rizal sebagai branch manager nih, gimana sih kalau punya anak buahnya kayak gitu sih Mas? Info dari mana? Tadi nyari di ChatGPT kan? LinkedIn. Kita ada badan intel. Gimana? Misalnya sebagai seorang pemimpin perusahaan atau pimpin suatu proyek memiliki anak buah kayak gitu, apa sih yang harus dilakukan? Apa kita baku hantam gitu ya? Oh, kasar. Biar laki gitu ya? Ya tergantung sih ya, tergantung individu si tim ya seperti apa. Biasanya sih kita approach dengan apa istilahnya, dengan ngobrol, diskusi dua arah, apa yang menjadi hambatan di dalam tim untuk goalsnya yang ini gitu loh. Apa menjadi hambatan, terus kemudian apa yang harus kita bantu, apa segala macam, itu kan sebenarnya dua arah gitu loh. Berarti kayak coaching gitu ya Mas? Ya, coaching lebih ya, ada coaching, lebih banyak ngobrol lah. Terus juga ada studi kasus apa segala macam, itu juga bisa memecahkan semua apa Permasalahan yang ada. juga gitu. Kayak ini adem dengarnya. Bijaksana, wise. Emang cocok ya di branch manager. Satu kehormatan kita. Tapi setuju juga sih Mas Rizal, itu kan kalau di kita ya, di kantor kita itu emang ada program yang coaching and counseling gitu, per 3 bulan per TW kayak gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa ungkapin nih kayak gitu, bisa kalau dari sisi atasannya bisa approach ke bawahannya juga kan sebagai atasan kayak gitu. Betul. Tapi kadang yang jadi hambatan biasanya seorang atasan yang
denial juga gitu. Itu agak Itu. susah juga sih. Tapi kalau itu pengaruh dari generasi nggak sih sebenarnya? Kalau yang susah Generasi apa dulu nih? Apa dari Kayak baby orang tua boomers, atau dari lingkungan? baby Banyak tuh. boomers kayak gitu Oh, yang baby udah old boomers. gitu. Perbedaan angkatan tahun. Kalau milenial kesini kan agak dia bisa menerima perubahan kayak gitu kan agak ya maksudnya apa ya gampang dibilangin kayak gitu. Oh gitu, Iya. gampang bilangin ya. Menurut Anak milenial ya. Menurut kita. Baru dibilangin tadi. Gitu sih. Wah, Pak Moderator habis pertanyaan. Enggak dong. Berarti kan Jadi kita tanya nih. mau tanya balik gitu kan. Kita Tapi tanya. kalau misalnya tadi kan dikasih arahan nih, maksudnya kayak si baby boomers mungkin susah dibilangin ataupun milenial seperti kata Mas Rian lebih mudah untuk dibilangin. Tapi pada saat kondisi sama-sama nggak mau ngalah nih, nggak merasa bersalah gimana? Misalnya saya sama Mas Rian tuh ada terlibat permasalahan, tapi sama-sama kita difficult people nih guys. Tapi kita saat itu enggak sih aku yang merasa aku yang benar gitu, maksudnya yang salah tuh maksudnya merasa Mas yang benar aku yang salah gitu. Itu gimana sih cara supaya bisa ketemu dealingnya? Nah, dealingnya kalau pandanganku sih ya karena kebetulan kan belum pernah ngerasain nih pengalaman yang kayak Oh gini. gitu, mau ngerasain nggak? Belum pernah nih ya. Mungkin di mediasi sih. Kalau di kantor kan mungkin kita punya sosok yang dituakan, sosok yang bijaksana kayak gitu kayak Mas Rizal Malik ini kan gitu kan wise man gitu kan. Mas gini nih Mas gitu. Pasti curhat kan gitu. Kalau punya atasan ya mungkin bisa curhat ke atasannya kayak gitu. Nah, kalau di lingkungan kayak masyarakat gitu kan kita punya sosok tokoh agama gitu ya. Yang dipertuan agungkan, dipertuan agungkan. Yang mungkin nasihat-nasihat yang keluar dari mulutnya beliau ini bikin adem kita gitu dari keduanya gitu. Jadi Kalau Mas Rizal gimana Mas? Udah dipuji tadi sama Mas. Waduh. enaknya moderator gitu. enaknya moderator gitu Atau lempar-lempar aja, abis ini ke Mas Alfian. Silakan dipikirkan jawabannya ya Mas. Kalau menurut saya sih sebenarnya benar tadi di mediasi. Intinya dari dua pihak ini kita jangan no judging ya, jangan mencari yang salah, tapi kita cari solusi. Oke. Jadi kita diskusi dengan dua pihak ini, kita cari tengahnya di mana, tanpa menjudge siapa yang salah siapa yang benar. Itu kurang bijak etis ya, lah. kurang etis lah kalau misalkan kita judging, oh lu salah, lu gini enggak. Ya mungkin dia benar dengan caranya dia sendiri. Oke. Yang ini benar dengan caranya sendiri. Tapi kan menurut orang lain kan itu salah gitu loh. Jadi kita mediasi aja. Gitu. Ada standarnya nggak sih Mas supaya ketemu dealingnya gitu? Karena kan pasti dua-duanya keras kepala tuh menerima saat kita memediasi. Biasanya sih ya. Enak ya nanya-nanya. Biasanya sih kalau dalam mediasi itu sih kita juga diskusi ya. Kita dalam diskusi itu kita arahkan ke mana yang seharusnya goals-nya. Kita bandingin dengan masing-masing. Oke. Nah, dalam pendapatnya masing-masing, apakah menyimpang jauh dari goals-nya atau enggak? Jadi kita tarik garis lurus aja, masing-masing tuh menyimpang sejauh apa gitu. Oke, berarti ada indikator atau kriteria masing-masing gitu ya untuk menentukan. Oke, berarti ini terkait indikator balik ke Mas Alfian nih dalam pekerjaan nih biasa yang ngurusin indikator kinerja gitu. KPI, gimana sih? KPI. Itu gimana sih Mas nilainya? Nah, ini Mas Alfian nih sebagai seorang pimpinan mempunyai 2 anak buah kayak gini. kayak kita. Kita ya. Kita dong. Bengal banget gitu. Itu udah berat ya. Jadi Dia nggak bisa jawab. Bisa. Silakan bisa. Udah Lagi prolog nih. Sambil nyari gitu. Namanya ya makanya. Jadi ada jedanya tuh. Dan 2 hari jeda. Udah habis dong nih. Nambah dong menitnya sekarang. Ya udah lanjut Mas. Untuk itu sebenarnya di kantor ini udah cukup baik ya menurut saya karena dari Human Capital juga udah menyediakan media ya. psikolog untuk Oh, jadi di sini ada psikolognya Mas ya? Jangan pura-pura nggak tahu. Enggak kan soalnya nggak tahu, biar orang tahu. Nanya gitu Mas. Berarti di tempat kerjanya Mas Alfian itu nyediain psikolog gitu ya? ya Itu gimana? Mau konsultasinya bebas atau gimana? untuk konsultasinya nanti bisa mengisi Form. form pendaftaran nanti
human capital akan menjamin kalau rahasianya atau identitasnya akan dirahasiakan Internal only. internal. Oh, padahal saya mau daftar tadi. Oke, lanjut Mas. Udah jadi eksternal sekarang. Untuk menghadapi anak buah yang mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin bosnya memang harus menengahi, karena setiap orang atau mungkin dalam kasus ini dua individu ya. Dua individu ini pasti memiliki pendapatnya masing-masing, di mana pendapat itu ada kemungkinan plus minus, ada kelebihan dari pendapat si A atau ada pendapat plus dari si B, tapi keduanya mungkin ada hal yang perlu dibandingkan. Jadi tugas bosnya ini adalah menilai bagaimana pros cons dari kedua pendapat tersebut. Oke. Mana sih manfaat yang lebih bisa diambil ketimbang Mudaratnya. gitu. Oke, berarti sama mirip-mirip sama itu ya, cuman dilihat masing-masingnya gitu ya. Nah, tapi seandainya nih bosnya yang berarogansi itu gimana? Kalau itu Agak lebih difficult gitu ya, difficult. kuadrat ya. Gak usah dicari jawabannya nanti. Nanti jangan dicari dulu. Difficultnya lebih tinggi jadi sekarang. Ini menarik nih. Ya, jadi kebuka nih. Jadi tingkat difficult itu berbeda-beda ternyata ya. Tergantung hierarki dari si atasan. Nah, jadi mulai dari bawah dulu, kasta paling bawah. Nah, tapi kalau misalnya atasannya nggak bisa baru ke atasnya. Beda nih ceritanya kalau difficultnya itu junior kita gitu kan. Oh iya, pernah punya junior ya? Punya junior. Gimana? Kalau difficultnya ke bos sih, kita susah kayak ngomonginnya kayak gitu kan. Itu gimana kalau misalnya bosnya yang punya arogansi kayak gitu? Kita nggak bilangnya sebagai difficult ya, terlalu mengejudge gitu kan. Tadi kata Pak branch manager nggak boleh ngejudge gitu kan. Jadi arogansi. Ngejudging. Gimana kalau arogansinya gitu? Ya mungkin kita sebagai bawahan tuh kayak nerima dulu gitu. Apa yang jadi dia, yang inginnya dia tuh seperti apa gitu. Jalan ke depannya mau kayak gimana, kita ikutin aja dulu, terus ketika kita nemu celahnya gitu baru kita dealing nih sama dia nih. Oh, pendekatannya, approach-nya masuknya dari sini nih, dari sisi ini, bukan dari sisi kerjaan kayak gitu. Pernah gitu melakukan dealing dengan Beberapa kali dan berhasil? gagal. Oh gagal. Approachingnya kurang. Nanti kita belajar lagi gitu ya. Mungkin bisa dibantu psikolognya Mas Alfian nanti. Boleh. Gimana kita daftar bisa dealing gitu. Kalau Mas Riza gimana Mas? Mas Riza kan udah jadi bos ya, nggak mungkin ya. Nah dari Mas moderator dong gimana? Moderator itu kan bertanya. Apa salahnya kita tanya? Siapa tahu punya pendapat. Nanti kita punya sesi khusus untuk membahas dengan mas-mas moderatornya. Oh iya. Nah, tapi kalau misalnya punya bos yang arogansi tadi, atau punya anak buah yang difficult people gitu, itu ada faktor sendiri nggak sih? Apa faktor dari genetiknya? Seperti kata Mas tadi, ya bisa jadi karena dia termasuk golongan baby boomers gitu. Atau dari lingkungan sendiri sih, kebiasaan, pengalaman. Nah, combine tuh. Tiga-tiganya bisa tuh mempengaruhi orang untuk menjadi difficult people ya. Kalau misalnya dari genetik nih, Dari genetik bisa nih. gimana? Dari genetik tuh bisa juga tuh turunan dari orang tuanya kayak gitu yang agak susah. Terus kalau dari lingkungan dia kebentuknya dari lingkungan teman-teman yang penuh dengan orang-orang difficult kayak gitu. Atau dari traumatik yang dialami gitu. Oke, berarti balik ke lingkungan tadi Mas, penasaran nih, Mas Alvin yang jawab. Lingkunganku yang mana? Enggak, berarti kan tadi kalau misalnya dia difficult people karena pengaruh lingkungannya ya. Artinya lingkungannya juga difficult people gitu. Betul. Iya. Oh, jadi difficult people ketemu difficult people positif dong. Betul. Minus positif. Minus positif. Saja. Terus kalau misalnya ya dari yang genetik tadi loh. Yang genetik berarti kalau seandainya orang tuanya emang punya bakat untuk menjadi seorang difficult people, artinya akan bakal ke anaknya juga gitu. Mas Riza, menurut Mas Riza gimana? Kalau saya sih nggak menjudge bahwa orang tua itu Saya setuju nih dengan Mas. selalu menjadi toksik ya. Iya. Orang tua kan pasti maunya yang terbaik buat anaknya, ya kan? Itu udah pasti. Terus kemudian orang tua yang membentuk anaknya itu dengan didikannya, yang mana yang keras dan ya segala macam lah. Jadi membentuk anaknya yang istilahnya yang difficult people itu karena ya didikan orang tua gitu. Berarti dari didikan orang tuanya Mas ya, bukan secara genetiknya gitu. Enggak. Secara benar didikan orang tua. Kalau Mas Alvin, enak ya. Kalau gitu. Nanti 30 menit saya cuma begini doang ya kalau.
Kalau Mas. dibilang dari sisi genetik mungkin karena ras ya mas. Oke. Mungkin ada beberapa khusus untuk di Indonesia mungkin bisa dibilang satu ras punya logat atau kepribadian yang cukup keras. Oke. Sementara ada I see. ras lain yang lemah lembut, yang nggak bisa dibentak. Sementara ketika mereka bertemu dan satu ras A ini Ketemu sama ras ngomong B gitu. atau berkomunikasi dengan menurut mereka biasa, tapi menurut B nggak biasa nih. Mereka kayak marah-marah terus jadi si B melabelkan difficult people kepada si A. Oh, berarti sama kayak saya ketemu Mas Rian ya. Mas Rian dulu nganggap saya gitu. Kasar banget gitu kan. Kasar ya. Iya kasar, harus disaring lagi, diayak lagi, biar halus. Biar jadi halus gitu aku. Diamplas lagi biar. Berarti kalau ngelihat dari pembicaraan kita tadi difficult people tuh udah mau selesai ya, dari Mas, ya? subjeknya. Udah hampir selesai Mas. Udah 30 menit lebih dong. Jadi dan kita nggak bisa ngejudge orang itu adalah difficult people, dan kita juga harus ngelihat pada diri kita sendiri bahwa terkadang kita malah lebih difficult dari orang lain ya. Jadi tetap sadar diri, set awareness, dan tentunya kita harus menjalin komunikasi dengan siapapun itu. Kalau ada masalah, diapain Mas? Diselesaikan. Diselesaikan. Caranya? Diobrolin. Diobrolin dengan apa Mas? Ya bingung. Langsung ditembak gitu. Oke, kita langsung kesimpulan aja. Kalau Mas Alvin difficult people tuh mungkin ada satu kalimat, ada apa gitu yang ingin digambarkan dan cara mengaturnya. Ya, Kesan dan kesan asik. ngambil Ngambil apa? Ambil apa? Langsung ditembak jadi bingung dia. Ngambil apa? judulnya kelamaan. Mengambil kalimat tadi sebelumnya, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi mungkin kita harus saling mengenal di antara rekan-rekan kerja kita, tetangga kita, atau mungkin justru ke diri kita sendiri. Oke. Dari Mas Riza? Untuk kesimpulannya ya. Iya. Ya kurang menambahkan aja dari kesimpulan sebelumnya, intinya dengan siapapun, entah dia orang yang difficult people atau tidak, kita harus nice aja. Lakukan yang ya lakukan aja, be nice people aja gitu. Be nice people, alright. Not be nice tisu ya Mas ya. Nanti kita ke bawah beli gitu. Ini dari saya dulu Mas ya. Nanti Mas closing ya. Iya dong, closing dong. Kan katanya mau belajar dari moderator. Moderator closing biar ger. Iya biar ger gitu. Mungkin kalau dari saya ya Saya dulu. Moderator kan mau ngomong. Gak boleh. Ini difficult people. Saya difficult people maksudnya. Jadi kalau dari saya sendiri itu melakukan interaksi dengan rekan-rekan kerja, apalagi sebagai seorang introvert tuh adalah sesuatu hal yang sulit ya. Dan kadang kita merasa kita nggak salah, dan orang lain juga merasa nggak salah bahwa mereka benar. Dan pada saat itu kita harus introspeksi diri. Misalnya kayak tadi dibilang ada orang ngejauhi kita, udah kita introspeksi diri, salah kita di mana sih? Tapi memang agak sulit sih untuk itu. susah. Silakan di closing statement Mas Rian. Ada peribahasa ya, ringan sama dijinjing, berat sama difficult. Difficult. Jadi difficult itu orang-orang yang difficult itu jangan dijauhin sih kalau menurut saya. Dideketin dengan approaching yang berbeda. Mungkin orang itu ternyata bukan difficult people, jadi different people kayak gitu. Nanti different people apa ini nambah lagi nih? Mungkin kayak Mungkin episode 2. Oke, episode 2 guys. Episode 2. Ini nambah tugas lagi. Kita share di bawah. Oke, terima kasih atas nggak berasa udah 33 menit 40 detik. Kita mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya Hervin. Saya Rian. Saya Alfian. Saya Rizal. Ya, kita ya semua. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di apa ya? Di podcast selanjutnya. Di podcast selanjutnya dengan tema yang lain beda. Bye.